A'udzubillahi bismillah walhamdulillah. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, dan kita baca namanya dan kita puji dia, di mana beliau telah memberikan kekuatan pula kepada kita untuk salat isya berjamaah sebentar ini. Semoga ibadah kita diterimanya, amin. Kita lanjutkan kajian kita tadi. Kita lihat Al-Quran lagi, surat Al-Qasas, artinya kisah atau cerita, ayat yang ke-22. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyan qala asa rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Dan ketika Musa masuk ke arah negeri Madian, dia melanjutkan doanya, ya Allah, mudah-mudahan Tuhanku Allah memimpin aku ke jalan yang benar. Beliau remaja ketika itu, bapak-bapak. Beliau tinggal di lingkungan istana yang mengatakan raja itu Tuhan. Fir'aun itu mengatakan dirinya Tuhan. Nabi Musa dalam ayat yang kita bacakan ini belum jadi rasul. Tapi dia tidak terkontaminasi dengan lingkungan. Begitu Allah memelihara orang yang akan jadi pilihannya itu. Kalau kita boleh ambil contoh sama je balui, Pak. Batalu dalam lunau, kawin dalam lunau, baranak dalam lunau. Kutiko balui masuk lukah, itu ndak setitik je lunau ada di badan. Walaupun dia dibesarkan di lingkungan istana kafir, tapi dia tidak terlibat kafir. Nah, kalau terlibat kafir, tidak mungkin Allah memilihnya untuk calon rasul. Jadi sepanjang dia lari itu, Pak, dari Mesir ke Madian, lari itu dia berdoa terus. Kenapa? Karena doa itulah tulang sumsumnya ibadah. Nah. Walamma warada ma'a Madyana wajada alaihi ummatan minan nas yasquna wa wajada min dunihim ra'ataini tazudan qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdirar ri'a wa abuna syaikhun kabir. Dan ketika dia Musa sampai di sumber air di negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang-orang yang sedang memberi minum ternaknya. Dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu ada dua orang perempuan sedang menghambatkan ternaknya. Dia sedang menghambatkan ternaknya dan Musa berkata, apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua perempuan itu menjawab, kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya. Sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usia. Bapak Ibu yang terhormat, jadi anak perempuan yang berdua tadi sabar saja. Orang barabui kok untuk meminumkan teranak. Karena semua kok pintu semua tu ketek. Dia sebagai anak gadis merasa risih kalau berebut-rebut dengan laki-laki gitu. Dia katakan, ayah kami orang tua yang dihormati di sini. Mendengar penuturan dari anak gadis itu, Nabi Musa tertarik, tapi dalam hatinya saja mengecek.
Iku anak gadis luar biasa. Nyo jago namo baik keluarganya. Ndak satu nyo barabui-rabui jo laki-laki. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, maka ditawarkanlah oleh Nabi Musa jasanya. Fasaqa lahuma thumma tawalla ila zilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Maka dia Musa menolong memberi minum ternak tadi. Dia minta izin kepada orang banyak, ternak kedua perempuan itu. Kemudian dia kembali ke tempat dia berteduh. Perutnya sangat lapar. Lalu dia berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan kebaikan atau dapat makanan yang engkau turunkan kepada aku. Sejauh itu lari pak. Pula patut parut lapar. Kok bertanya orangnya kan nak gadis itu kan tak apa. Di mana rumah makan 10.000 si kau dia. Nah, nak murah. Iya kan? Tapi tidak ada bertanya. Anak gadis tadi sudah dapat ditolong. Bapak-bapak, nyolah pai selalu pulang. Iya kan? Nabi Musa mendoa. Saya di bawah batang kayu mohon makanan ke Allah. Tapi kalau dimohon dengan doa saja itu tidak dapat makanan. Jadi dek anak gadis kau dibantu dek Nabi Musa pak, itulah dapatnya air, teranaknya lah minum. Jadwal pulangnya capek dari biasa. Ditanyalah dia ayahnya, nak, bah mengkolai capek pulang. Nabi biasa kan talambek. Aduh anak bujang tadi ya, nampaknya ndak orang lubuk sikarah kan. Indah orang awak bentuknya. Mukonya gak pucet. Inyolah nak menolong kami. Kami lalu polo berterima kasih ke inyo. Ya kan? Apa kata ayahnya? Ternyata ayahnya ini Nabi pak. Nabi Su'ib. Maka urutannya setelah Su'ib Musa. Setelah Nabi Su'ib, Musa itu urutan Nabi itu. Apa kata ayahnya? Baik, carinya balik bilah. Kita jamunya makan di rumah anak elok tu macam. Sebenarnya Nabi Su'ib ini sudah dapat ilham dari Allah bahwa ini calon Rasul. Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Kemudian datanglah anak gadis tadi, salah seorang saja, dia akan berdua. Salah seorang dari anak gadis itu berjalan dengan malu-malu. Bandak kemalu hari malam. Nabi Musa ko bujang. Awak datang seorang. Kadimbo namanya ndak tentu. Nyo gosok-gosok sendalnya di pasir. Tu bunyi-bunyinya. Menceliak Nabi Musa ke belakang. Adinda kan yang ngambil air tadi. Ya, kenapa ke sini? Adinda gadi hamba bujang, baik kok salah bunyi, salah barito. Macam-macam kecil orang. Sesungguhnya saya ke sini sudah dapat izin dari ayah. Ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami. Jadi sabanta balasan Allahnya pak. Yowana kalau berbuat baik balasannya pasti baik. Nabi Musa mengaluh ke Allah parutnya lapar, minta makanan. Anak gadis tadinya tolong capek tiba di rumah. De ayahnya suruh menjapui Nabi Musa untuk menjamu makan. Kan sebentar tu. Lah tiba di Sinan, apa kata Nabi Su'ib ini? La takhafna jauta.
Jangan takut engkau terlindung di sini. Di sini bukan kekuasaan Fir'aun lagi. Lah taidang makanan. Ni kan? Dicaliak suuk jo kida, dipandang kiri jo kanan, lah cukui samparono. Kecik Nabi Su'ib, tali kai panjang 9, orang memapih hatih pelang kanai lanak lumbu-lumbu. Ambil air basuh lah tangan, makanlah nasi dan taidang, kita habihin jo sambah-sambahnya. Kan? Nabi Musa kau dek paruiknya lapanya jawek lo pendek saja. Dari pitalah ke batipu hari kampo di padang panjang sedang ke sawah boleh namu kena makan dan taidang. Kan? Jadi batimpo nikmat pak. Nikmat sudah itulah sudah kanyang parui. Nak amu hananda karajo jo pak siko. Ya kan? Awak sedang dikaja musuh. Ya kan? Ada orang menerima karajo tanpa melamar. Gatah dipalik, titik ditampuang. Kurang lawe tapak tangan kain saruang di kambangan. Karajo lah Nabi Musa sana. Tapi honor daerah sebab. Outsourcing. Nak kunjung yang kek. Kata anak gadis Nabi Su'ib tadi kayahnya. Surah Al-Qasas ayat 26. Qalat ihdahuma ya abatis ta'jirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Salah seorang dari anak Nabi Su'ib tadi yang perempuan itu berkata, ayahku, ya nak, jadikanlah dia sebagai pekerja tetap ayah. Sesungguhnya orang yang paling baik engkau ambil itu pekerjaan, jadi pekerja kita. Ciri-cirinya, kriterianya kan dua. Yang pertama dia kuat, produktif, rajin, dan amin, bisa dipercaya, amanah. Ambo perhatikan salamo Kak Musa Kosiko, itu ada mana dia. Karajo rajin, indak pemalih, dan bisa dipercaya. Angke lah nyoleh ya. Adik Nabi Su'ib nyo pegarahan anak. Sedang inyo nampayah karajo. Dah ada minta angke. Aku anandalo na mausulan. Kane hati kenyo ya. Ya kan? Lari anak ko karapu ya kan? Nyo kaja nyo turut di Nabi Su'ib nyo pacian bau anaknya. Jangan malu lo nak. Orang gaek ko nak takile ikan dalam air. Ikan takile jalo tibo lah tentu di nyo jantan batino. Nak indak sekadar jadi pegawai tatap kamu angke si Musa tu. Kamu ambil nak ke suami ananda aja. Salamo tu nyo karajo siko ndak kita lagi pitih makan sedapek nyo ndak adonyo menuntui. Ini anak sabar ini. Kecil Nabi Su'ib. Ya kan? Bayi suat langsung nyo sampai ndek Nabi Su'ib ko ke Nabi Musa. Ndak ada maminang ke pak. Ndak ada mencari hari ke. Ndak ada tagak kalah ke. Ya kan? Kata Nabi Su'ib kan Nabi Musa ko. Qala berkata Su'ib, inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini. Dia Syekh Madian itu berkata, sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari anak perempuanku ini. Tak kajui Nabi Musa pak. Nikah tu banyak persoalan yang ketimbul. Pitih ndak do. Pak, jalai ke membalanjoi istri. Untuk membayar mahar saja ndak ada yang mau pitih. Baam bawa ke menikah ya nak pak.
Nan kedua balam timbago, tiga gayo, basarang di rumpun nau, anak ama, ameh, tambo timbago. Tidak kemungkin campur bau. Kata Nabi Shu'aib, kamu mau tak? Ini yang Nabi Musa. Kalau kamu mau, ada ketentuan untuk membayar mahar itu, dicicil. Kalau dicicil kan jo pitih jo pak jo akan bawa bayi. Ada jalan keluarnya na lain. Anta jurani samania hijat. Gubaluang kambiang ambo 8 kali hari raya haji. Berapa tahun tu? 8 tahun. Kalau tangkayo diminta orang ke jadi minantu, maharnya gubalo kambiang 8 tahun lemah. Kalau ambo ndak nikah jo anak pak ndak tiji. Kalau walau kambiang ambo 8 tahun. Tapi Nabi Musa diterimanya. Karena diterima, apa kata Nabi Shu'aib? Fa'id atmamta asyran, kalau engkau cukuyan 10, famin indik, kau rancak mana untuk engkau tambah 2 tahun lagi. 10 tahunnya ni. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang terhormat, nikah lama-lama rupanya Allah magih rezeki akan dapat momongan hamil istrinya ini. Tapi adonan taraga di Nabi Musa, Bu. Apa? Memperkenalkan istrinya kepada ibunya. Karena dia dulu buron, tidak ada pulang-pulang kampung. Lama tahun-tahun. Minta izinlah ke mintuo. Ya. Boleh tidak? Orang rumah ambo bawa ke kampung ambo. Boleh nak kenal jo induk ambo. Boleh nak. Kamu kan sudah punya SIM. Surat izin menikah, bawalah kemana pergi. Nih. Tapi kalau alun menikah lah, kalau dibawa sepadusi, sama jo kucing pencilok sambawa. Raso katibo tangkai sapu di kepala. Tapi kalau lah menikah, itu aman. Cuma Nabi Musa kau berputar-putar sedalam rumah, Pak. Izinlah dapat. Kapai pitih tak ada. Nabi Shu'aib tersenyum. Masuknya ke dalam kamar. Nyuangke karuang keluar. Sakaruang bajai. Iku apa kau ya? Nanggecek Nabi Musa. Ini gajimu selama bekerja di sini. Saya mengujimu. Ternyata kamu lulus. Kamu tidak banyak cerita. Lah sakaruang gaji itu, Pak. Sakaruang bajai. Lihat dong mintuo di Solok kan ada itu. Atau masuklah Nabi Shu'aib kamar lelnya ambil lo setengah karuang lain. Kau pokoknya ini bonus kerajinan. Dapat setengah karuang lain. Baru pai Nabi Musa. Bajalan lah berbuah bati, melenggang lah berbuah tangan. Jadi tidak ada yang sia-sia kalau kita sabar. Ya kan? Jadi siakut maino suara azannya sama nyanyian kau sabar salah apa? Inyo pastinya ranggui ende Allah tu. Sabar salah. Tiru saya Nabi Musa. Dalam perjalanan pergi ke Mesir untuk memperkenalkan istri dengan ibu tadi, kan istrinya lah hamil. Rupa berjalan tu sambok kakinya, Pak. Kalau lah sambok kaki perusi mengandung, tu hampir beranak lah tu. Itu jadi nak muda-muda istri hamil, kalian baru nikah,
Amil kalau lah 9 bulan, lah sambuk kakinya, tu tak lama tu boleh. Melayal itu. Dia layuh kaki yang bawa berjalan dah. Jauh kampung mah. Balik selawak balik. Jalan nanti tampuh ko lah separuh dia. Balik jo tarui sama sejauhnya. Kok karena ti udah membawa gendong lamboj. Kalau anak minta gendong tu lah biasa apa. Kok bini mengandung. Apa lah mencoba tu. Para ala kawari. Adi gendong dek Nabi Musa. Ketika beliau menggendong itu, idra'a naran. Surat Taha ayat yang ke-10. Ketika dia Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, Amkuthu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin au ajidu 'alan nari huda. Tinggallah kamu di sini, saya akan pergi sesungguhnya melihat api itu. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api itu untuk kita membuat unggun pangean badan. Jadi hari dingin. Au ajidu 'alan nari huda, atau ambo dapat petunjuk dari Allah dia daki api itu. Falamma ataha nudiya ya Musa, maka ketika dia mendatangi tempat api itu, dia dipanggil oleh Allah, wahai Musa, inni ana rabbuk, sesungguhnya aku ini, saya adalah Allah Tuhanmu. Fakhlaq na'laika, maka bukalah sepatumu. Innaka bil wadil muqaddasi tua, sesungguhnya kamu berada di lembah suci tua. Jadi masuk tempat suci memang tak boleh dibawa masuk sendal sepatu dah pak. Tu mengko dia siang tampaknya di luar. Dan ditambah lagi oleh bapak pengurus, di tembok nan tak boleh dipejak tu batas suci. Sebagian orang doyan tak tahu tu pak. Ada lagi yang salah umat Islam ini, yang perokok ndak amuh memadaman rokok sabalun masuk tempat bodoh. Tu banyak mana tu? Nyobuang rokok tu lah dibo di tempat bodoh. Rokok kalau kena air pun tuangnya tambah busuk baunya. Jadi diharap nan tak mau berhenti merokok, sabalun tiba di tempat uduk, masuk angkat tong sampah dulu. Supaya jangan kotor. Nih. Wa anakhtartuka, dan aku telah memilih engkau. Fastami' lima yuha, maka dengarkanlah wahyu yang akan saya sampaikan kepadamu. Innani anallah, sesungguhnya saya ini, saya adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Itu harus ditakkidkan dalam hati awak tu pak. Indah ada Tuhan selain dari Allah. Maka jangan minta tolong ke selain dari Allah. Jangan ke tukang tanuang, jangan ke tukang sihir, jangan ke jin. Ada orang minta tolong kok ke jin pak. Kalau kita menyaru-nyaru jin tu pak, datangnya ke menyesek awak. Tambah larui awak dalam kesesatan. Innani anallah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain saya, kata Allah. Fa'budni. Sembahlah saya, kata Allah.
wa aqimis salah li zikri, dirikan salat untuk mengingat aku. Jadi dalam perjalanan beliau ke Mesir itu lagi, maka beliau dinobatkan oleh Allah jadi rasul. Langsung menerima perintah salat. Kenapa salat itu, Pak? Karena salat itu amal dasar yang akan diterimanya amal lain. Barana ke pemurah awak, Pak, dibantu iko je kekayaan awak, pi awak ndak salat, tu ndak ada nilainya. Ya kan? Ndak ada nilainya. Maka salat itu setelah syahadat salat. Setelah tauhid itu tepat salat. Sampai Nabi mengatakan awalu yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-salah. Mula-mula amal yang akan diperiksa di hari kiamat nanti salat. Iza saluha, kalau salat lulus diterima, fasaluha sairu amali, diterima amal lain. Wa iza fasada sairu amali, kalau ditolak, ya kan, maka ditolak amal yang lain. Kalau ditolak segala amal, kita tidak salat, atau salat kita tidak betul, ya kan? Atau salat kita sama dengan orang munafik. Orang munafik itu salat, Pak. Tapi ya riyaun nas, riyaulin nas, untuk ria ke manusia. Dan tidak ingat dia kepada Allah kecuali sedikit sekali. Kalau amal tertolak semua, bapak-bapak, ibu-ibu, itu yang sangat kita takutkan. Umur kita sudah habis. Jadi inilah perbedaannya. Nabi Muhammad menerima perintah salat itu di atas langit. Nabi Musa di atas bukit. Ya kan? Tapi yang salat itu, itulah gunanya. Bagi diri kita masing-masing, ya kan? Salat itu, bapak-bapak, kata Allah, innas salata tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi kalau orang salat masih mengerjakan yang keji dan yang mungkar, itu salatnya belum beres. Maka kita beres-bereslah di dalam salat itu. Allah mengatakan, dirikan. Kalau sudah jadi pendirian, teguh kita mendirikan salat itu, berarti pertama kita telah mendirikan agama. Kalau kita sia-siakan salat itu, berarti kita meruntuh agama. Itulah bapak-bapak kaum muslimin, kisah dari Nabi Musa. Sebenarnya panjang, Pak. Nabi Musa ku banyak surahnya, Pak. Banyak cerita Nabi Musa kok di dalam surah saya ada. Tapi kalau Nabi Yusuf dikhususkan ceritanya oleh Allah di dalam surat Yusuf. Bagaimana tantangan yang dihadapi Musa ke depan? Kita cerita lowiri nang ketiba oleh. Bab itu ambo alun makan le mau buat so tadi. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka astaghfiruka wa atubu ilaih. Banyak maaf Bapak Ibu, kalau ada yang salah maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau subuh lah balik. Ambo bajan anak ambo sakit, nama sembuh kalau dia.